Munadharatun latifah utawi iki iku munadharah debat diskusi latifatun pendek. Qala wasdawuh sapa al-qadhi Abu Bakrin Ibnul Arabi hadartu fi Baitul Maqdis hadartu was menghadiri sapa ingsun ing Baitul Maqdis. Tahara semoga tetap menjaga kesucian hu ing Baitul Maqdis sapa Allahu Allah. Saya hadir di madrasati Abi Uqbah Al-Hanafi ing madrasai pondoke Abi Uqbah Al-Hanafi. Wal qadhi halih utawi qadhi Zanjani iku yulqi menyampaikan sapa Zanjani alina kepada kami semua ad-darsa ing pelajaran fi yaumil jumu'ati ing dalem dina Jumat. Aja turu lho rek, bocah SMP dimpet. Fabaina nahnu kadzalika, ketika kami sedang demikian mengikuti pelajarannya Zanjani, tiba-tiba takhala masuk alaina kepada kami semua, masuk ke ruang pelajaran sapa rajulun wong lanang suwiji bahiyul mangdori yang mencorong bercahaya wajahnya ala dhuhrihi iku di punggung laki-laki itu atmarun ada pakaian compang-camping. Ono wong ganteng wajahe sumringah tapi pakaiannya compang-camping biasa. Fasallama kemudian rajul itu mengucapkan salam al ulama seperti salamnya para ulama. Aneh, tampilnya biasa tapi dilihat dari salamnya seperti salamnya ulama. Watasaddaro dan dia maju ke depan fi sadril majlis di bagian depan dari majelis itu. Faqala kemudian mengucap lahu kepada rajul sapa yang mengucap Az-Zanjani, Imam Az-Zanjani. Manis sayyid, man siapakah as-sayyidu tuan? Tuan siapa? Orang dandannya biasa, ganteng kok wani maju ke depan. Faqala, kemudian dia mengucap, saya ini rajulun seorang salabahu yang telah merampasnya asyutaru para penyamun, para pembegal amsi kemarin. Saya orang yang kemarin kena begal. Ada SMP aja bubuk ya. Nek koncone bubuk di gugah sandinge gugah. Sampeyan niku sapa? Saya orang yang kemarin kena begal. Wa kana maqsidi dan adalah tujuan saya hadzal haram al-maqdis, kepingin berziarah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Perjalanan menuju Baitul Maqdis kemarin kena begal. Wa ana rajulun min Sogon, saya orang dari wilayah Sogon, min talabatil ilmi, dari golongan para penuntut ilmu, santri kami.
Faqala al-qadhi, kemudian berucaplah Qadhi Abi Bakrin, Qadhi Az-Zanjani, sing mengisi majelis itu. Mubatiron, bergegas, saluhu, silahkan wahai para jamaah, bertanya kepada tamu ini. Tamu kita ini ulama, termasuk santri. Jamaahnya disilahkan bertanya. Tujuannya mungkin dua. Satu, untuk memuliakan tamu. Jadi dipersilahkan jamaah tanya karena tamunya orang alim. Bisa jadi kalau niatnya enggak baik, niatnya untuk ngetes kealimannya si tamu itu. Alal adati, seperti kebiasaan, fi ikramil ulama, dalam memuliakan para ulama. Apa kebiasaan untuk memuliakan ulama? Bimubadarati so'alihim, dengan bergegas bertanya. Wa waqa'at al-Qur'atu ala mas'alatil kafir. Wa waqa'at, dan tibalah al-Qur'atu undian ala mas'alatil kafir, tentang masalahnya seorang non-muslim. Idzal taja'a ilal haram, jika dia ngungsi berlindung di tanah suci. Kan kita enggak boleh membunuh orang di tanah haram, enggak boleh memerangi orang di tanah suci. Ini masalah orang wong kafir berlindung di Masjidil Haram, atau berlindung di Masjid Nabawi, atau berlindung di Masjidil Aqsa. Ya, apa hukumnya orang kafir mengungsi di Masjidil Haram? Hal yuqtalu fihi amla? Apakah si kafir ini dibunuh di Masjidil Haram, amla atau tidak? Fa'afta, kemudian memberi fatwa si tamu tadi. Tamunya namanya, siapa tadi? Ya tamu ya, rajulun. Bismillahirrahmanirrahim. Dibunuh apa tidak? Fa'afta, lalu berfatwa si rajul bi'annahu la yuqtal, bahwa si kafir itu yang masuk ke Masjidil Haram untuk berlindung tidak boleh dibunuh. Fasu'ila, kemudian ditanya si rajul itu, ahli dalil, tentang dalilnya, kok enggak boleh dibunuh. Faqala, kemudian dia berucap, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Jangan kalian perangi orang-orang kafir di dekat Masjidil Haram, di tanah suci, kecuali mereka yang memerangi kamu fihi, di tanah haram. Wa quri'a, dibaca, ada qiraah bacaannya, wala taqtuluhum, jangan kalian membunuh mereka di dekat Masjidil Haram. Wa quri'a, dibaca pula, wala tuqatiluhum, jangan kalian memerangi mereka. Fa in quri'a, jika dibaca wala taqtuluhum, jangan kalian bunuh kafir di Masjidil Haram, selesai sudah. Apa dalilnya itu? Jangan membunuh orang kafir di Masjidil Haram. Kalau dibaca wala taqtuluhum. Fal mas'alatu nassun. Maka masalah ini sudah ada nas dalam Quran. Wa idza quri'a wala tuqatiluhum, jika ayat itu dibaca wala tuqatilu, fahuwa tambihun, maka ayat ini memberi peringatan, bukan melarang membunuh langsung,
Tapi sejatinya melarang berperang secara tidak langsung juga melarang membunuh. Li'annahu idza nuhiya 'anil qital. Karena kalau dilarang berperang, alladzi huwa sababul qatli, yang mana perang itu menyebabkan pembunuhan, kana dalilan bayyinan dhahiran, maka ayat ini juga menjadi dalil yang jelas dan nyata. Dalil tentang apa? Alan nahyi 'anil qatli, larangan membunuh. Nah, ini yang menjawab itu orang yang mau menuju Masjidil Aqsa, tamu ini di tengah jalan dirampok. Rupa-rupanya dia bermadhab bermadhab Hanafi mungkin. Fa'taradu alaihi al-qadhi az-Zanjani. Menyanggahlah alaihi kepada si rajul tamu ini, yang menyanggah al-qadhi az-Zanjani. Qadhi az-Zanjani itu yang sahibul majlis, yang ngisi muntasiron guna membela li Syafi'i, madhabnya Syafi'i, wa Malik, dan membela madhabnya Malik, wa illam yara madhabahuma, meskipun dia sendiri tidak sependapat madhabnya Malik dan Syafi'i. Alal adati, seperti kebiasaan, yang penting ada sanggahan, disanggah seakan membela madhab Syafi'i Maliki, meskipun dia sendiri tidak bermadhab Syafi'i maupun Maliki. Faqala, dia mengucap, hadhil ayatu mansukhatun biqaulih, ayat ini dinasakh dengan firman-Nya, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka. Faqala lahu, lalu mengucaplah kepada dia as-Saghani, tamu yang dari Sogon tadi, hadza la yaliqu bimansibil qadhi wa ilmih. Latah mengatakan ayat ini mansukh, pengucapan seperti itu enggak pantas bagi jabatan seorang hakim, wa ilmihi, dan enggak pantas dengan keilmuannya. Mosok seorang hakim agung berpendapat ayat ini sudah dinasah. Fa inna hadhil ayata, karena sesungguhnya ayat ini, ayat yang faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum allati i'taratta, yang mana kamu telah menyanggah biha dengan ayat ini, alaya menanggah saya, ayat ini amatun bersifat umum. Jangan membunuh orang musyrik dimanapun kamu dapatkan mereka. Itu kan umum. Sementara ada pengecualian, kalau di Masjidil Haram jangan dibunuh. Kan begitu. Fil amakin, umum di banyak tempat. Wal ayullati ihtajtu biha, sedangkan ayat allati ihtajatu, yang mana aku telah berhujjah biha dengan ayat itu, mana wala tuqatiluhum indal masjidil haram, ayat yang saya pakai berhujjah khassatun bersifat khusus, wala yajuzu li ahadin an yaqul,
sedangkan orang tidak boleh berucap innal am yansakhul khos, bahwa ayat yang am umum yansakhu menghapus al khos ayat yang khusus. Bukan kok ayat ini menghapus ayat ini, padahal satu umum satu khusus. Sing benar itu ayat yang khusus membatasi berlakunya ayat yang umum, bukan menghapus. Ya. Fa'abhata, lalu membuat tercengang bingung si tamu as-Saghani tadi. Sapa al-Qadhi, membuat bingung, tercengang, kaget al-Qadhi Az-Zanjani, si Qadhi Az-Zanjani, sahibul majelis. Wa hadza utawi ngene iki, debat singkat ini, iku min badi'il kalam, termasuk penuturan bahasa yang indah. Qala Ibnul Arabi, fa sabatan nahyu 'anil qital, sehingga ditetapkanlah larangan berperang fiha, di tanah suci, Qur'anan wa sunnatan, baik menurut Al-Qur'an maupun sunnah. Fa'in laja'a, jika mengungsi berlindung menjadi refos ilaiha, ke tanah suci Mekah, sopo kafirun wong kafir, fala sabila, maka tidak ada alasan membunuh ilaihi, kepada orang kafir yang berlindung atau mengungsi di tanah suci Makkah. Wa ammaz zani wal qatil, sedangkan orang yang zina muhson kena rajam tapi neng Mekah, wal qatil si pembunuh, membunuhnya di Mekah, fala buddha, maka tidak bisa tidak, min iqamatil haddi, menegakkan hukum Allah, alihi atas si pezina. Meskipun di Mekah, kalau sudah punya suami istri masih zina, namanya zina muhson, ya tetap kena rajam, dilempari batu sampai mati. Si pembunuh ya kena kisos, meskipun di Makkatul Mukarramah, di tanah suci. Illa, kecuali an yabtadi, jika mengawiti, ngawali, mendahului sapa al-kafiru, si kafir tadi, bil qitali, ngawiti berperang, fiha, di Makkah, fayuktalu, maka dia pun juga dibunuh meskipun di Mekah, binasil Qur'an, berdasarkan nas al-Qur'an. Al-hukmur rabi', hukum yang keempat, mal muradu bil udwan, apakah yang dimaksud dengan istilah udwan, melampaui batas, fil ayatil karimah, di dalam ayat tadi. Harramal bari al-i'tida, harrama, telah mengharamkan, al-bari, Allah sang pencipta, mengharamkan apa? Al-i'tida, tindakan yang melampaui batas. Fi qauli, di dalam firman-Nya, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Arek-arek aja bubur, timpet diucap, cak oleh ilmu. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Sungguh Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Apa yang masuk kategori tindakan melampaui batas? Ya, termasuk ngegame sampai menjelang subuh. Arab subuh ngantuk, turu subuh hilang. Yadkhulu, masuk,
Fi dzalika kategori melampaui batas. Opo irtikabul manahi, menerjang atau melakukan larangan-larangan. Kama qalahul Hasanul Basri, seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri. Minal muslah, semisal muslah. Muslah itu mencincang makhluk hidup. Zaman mangkel karo kucing ora mau pateni langsung. Mau iris kupingi, mau iris manuke, gak ndang dipateni. Ya. Perang saking gregetan karo musuh. Musuh kecekel mau cencang tangane ning wit. Iris silet wae lombok. Ketok kupinge wae lombok. Kukune ditang, copoti, wae lombok. Enggak segera dibunuh, itu namanya muslah. Itu tindakan yang melampaui batas, ya. Wal ghulul, korupsi, ini juga melampaui batas. Wa qatlun nisa, membunuh perempuan. Di dalam perang itu yang boleh dibunuh pasukan perang. Rakyat biasa, rakyat sipil, perempuan lagi zaman bunuh. Ini melampaui batas. Wasibyan, membunuh anak-anak, melampaui batas. Kayak yang dilakukan ISIS itu. Melakukan begitu kepada sesama muslim. Mau anak-anak, mau perempuan juga dibunuh. Ini tindakan wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wasyuyukh, dan membunuh orang-orang tua. Alladzina la qudrata lahum 'alal qital. Yang mana kaum perempuan, anak kecil, orang-orang tua, tidak ada kemampuan bagi mereka untuk berperang. Wa yadkhulu masuk fiha dalam kategori melampaui batas. Apa? Qatlur ruhban, membunuh para pendeta. Perang karo wong Kristen, pendetane mau pateni. Mateni pendeta itu sama dengan membunuh agama. Pendeta kan ulamanya mereka. Kalau zaman bunuh, usai peperangan, siapa yang mimpin kebaktian? Enggak ada. Ya, seperti yang pihak kafir membunuh para kiai. Usai perang, masyarakat awam bubar Jumatane. Khotib-khotib wis padha mati. Jumatane bubar. Ini tindakan yang melampaui batas. Wa tahrikul asjar, membunuh pohon-pohon. Ini dalam berperang melakukan bumi hangus. Pohon-pohon rumah-rumah dibunuh, dibakar, membakar pohon-pohon. Ini melampaui batas. Apalagi ngebom, bom bunuh diri lagi. Ya, itu nemen melampaui batas. Wa qatlul hayawan, dan di medan perang membunuh binatang-binatang. Li ghairi maslahatin, tanpa ada kemaslahatan. Fakullu hadza, semuanya ini dakhilun masuk finnahyi dalam larangan wala ta'tadu. Semuanya jadi contoh-contoh itu masuk dalam larangan. Aja nemen-nemen telat itu mbak. Wis arep buyar saya telat. Aja dibiasa no. Gak usah dandan. Langsung budal wae, ora macak. Garakne suwe. Ya, baik. Fakullu hadza, semuanya ini dakhilun masuk finnahyi dalam larangan. Larangan yang mana? Larangan yang mana?
wala ta'tadu. Jangan kalian melampaui batas, mencincang, membunuh perempuan, anak-anak, orang tua, membunuh para ulamanya agama lain, melakukan bumi hangus, pembakaran, pengeboman, ngebom jembatan, ya buyar. Wa yadullu menunjukkan alaihi atas makna ini semua, apa ma hadis rawa yang telah meriwayatkan hu ing ma sapa muslimun imam muslim an Buraidah dari Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzu bismillah berperanglah kalian berangkat dengan mengucap bismillah fi sabilillah dalam rangka membela agama Allah, bukan dalam rangka melakukan perusakan. Qatilu perangilah olehmu man orang kafara billah yang kafir kepada Allah. Ughzu berperanglah kalian, wala taghulu jangan kalian korupsi. Korupsi dalam peperangan itu, pas peperangan selesai, tum-tuman harta rampasan, belum ditum wis dipuk dhisik, ngentit jenenge, korupsi. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Wala taqduru, jangan kalian berkhianat, mengkhianati komandan panglima perang, diperintah ngalor dia ngidul dewe. Ternyata dia bekerja untuk musuh, malah membunuh teman sendiri. Wala tumassilu, jangan kalian melakukan muslah, mencincang. Wala taqtulul walid, jangan kalian bunuh anak-anak. Wala ashabas sawami', jangan kalian membunuh biara. Sing perempuan biarawati, sing laki-laki romo atau pendeta, jangan dibunuh. Pengabdi gereja, ya. Sayang ya, kayak Islam keras, Islam hijrah. Punya semangat jihad, tapi enggak dibarengi ilmu. Jadinya malah melakukan perusakan. Wa fis sahihaini, terjebut dalam hadis Bukhari Muslim, an Ibni Umar, annahu bahwa Ibni Umar, qala berucap, wujidat imra'atun, telah didapati seorang perempuan, fi ba'di maghazin Nabi, di sebagian peperangan-peperangan yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Maktulatan, perempuan itu dibunuh. Nabi marah, ini siapa ini? Kok membunuh perempuan? Fa'angkaro, maka murka menentang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa, membunuh kaum perempuan, wasibyan, dan membunuh anak-anak. Itu ditentang oleh Rasulullah. Pendapat kedua, wakila konon dikatakan al-muradu biqaulihi, yang dimaksud dengan firman Allah, wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas, adalah an-nahyu anil badi'i fil qital, larangan memulai perang. Orang Islam ojo merangi dhisik. Orang Islam itu perang kalau diserang. Orang Islam itu berdakwah, ngajar berdakwah, program pengentasan kebodohan ekonomi itu.
Kok diserang, lah kita tak ladeni. Ojo ndisi. Lek sampean ndisi, itu sampean jenenge wala tak tadu. Sampean melampaui batas. Wa huwa marwiyun an muqatil. Pendapat ini diriwayatkan dari ahli tafsir ini, Muqatil. Waqila, dikatakan pula, al-muradu bihi an-nahyu an qitali man lam yuqatil. Yang dimaksud melampaui batas, yaitu larangan memerangi orang-orang yang tidak memerangi. Orang non-muslim kayak Indonesia, mereka mau hidup damai dalam satu negara. Moro-moro mau bom gereja ini. Itu masuk kategori melampaui batas. Wong gak merangi kok diperangi. Wa huwa qaulu Sa'id bin Jubair. Itu pendapatnya Sa'id bin Jubair dan Abil Aliyah. Qala dawuh sop Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, wa yadullu alaihi minan nadhari, wa yadullu menunjukkan alaihi atas pendapat ini, minan nadhari dari penalaran ini, anna qatala, bahwa fi'il qatala wazan fa'ala, berarti sepihak pas saling. Halo, sapa gurune sorob. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Itu saling berarti dua belah pihak. Apa sepihak? Hah? Kalau membunuh sepihak. Kalau perang, kedua-duanya tuh. Ini fi'il qatala ikut wazan fa'ala, layakunu fil ghalib, layakunu tidak ada, fil ghalib pada umumnya, illa kecuali, minisna ini dari kedua belah pihak, saling. Kal muqatalah, seperti muqatalah saling membunuh. Wal musyatamah, saling memaki. Wal mukhasamah, saling padu. Wal qitalu, nah, karena qatala itu saling, sementara anak-anak, orang tua, pendeta, orang perempuan kan enggak ikut perang. Mereka enggak ikut dalam konteks saling, enggak ikut dalam konteks saling tadi. Wong mereka diam di rumah kok. Tidak masuk kategori saling membunuh. Kenapa kamu bunuh? Berarti kamu dolim, melampaui batas. Wal qitalu la yakunu fin nisa. Perang itu tidak boleh di kalangan perempuan. Wala fis sibyan, juga tidak boleh di kalangan anak-anak. Kaum teroris, anak istrinya dibonceng, dililit bom di perutnya. Itu ngajak anak-anak, ngajak istri. Yang ngebom gereja Surabaya itu, aslinya anak Banyuwangi. Nah, itu. Bodoh mereka itu. Semangat jihad tok, tapi enggak ngerti perang itu kayak apa. Yang boleh diperangi itu siapa. Dalam konteks apa. Prosedur perang itu kayak apa. Kalau menurut Kanjeng Nabi, prosedur perang itu menunggu instruksi dari kepala negara. Iki sakarepe dhewe. Iku jihad apa tukaran? Apa melakukan perusakan? Karepe jihad ternyata yang dilakukan walatus situ. Ya, fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan perusakan di muka bumi. Karepe ngono jihad. Tapi karena tanpa ilmu.
Kalau sudah dengan ilmu mas, yang tidak jihad malah dapat pahala jihad. Yang jihad malah dapat dosa membunuh. Kalau tanpa ilmu. Perang itu tidak terjadi pada kalangan perempuan. Wala fisibyan juga tidak pada anak-anak. Waman asbahum dan yang semisal dengan mereka. Karruhban seperti para pendeta, para romo. Wazamna dan seperti orang-orang yang zamin telah jumpo. Wong loro nemen kena stroke mau pateni. Lalapung pateni dia enggak akan mengancam kamu. Stroke melakukan kangelan, ya. Itu jumpo. Zamin, jamaknya zamna. Wasyuyukh dan orang-orang tua. Fala yuktalun, makanya mereka enggak boleh dibunuh. Sekali lagi saya heran dengan kiai-kiai Jawa itu. Ngaji kitab macam-macam ya. Itu kalimat-kalimat yang gharib, kalimat yang asing, aneh, jarang terucap. Kayak kalimat zamna, rata-rata juga ngerti maknanya. Yang kadang orang Arab sendiri, orang Arab umum, itu malah enggak tahu maknanya. Saya pernah ngikuti khutbah di Masjidil Haram, enak sekali, ilmiah banget, khotibnya doktor. Kita aja yang dari Indonesia menikmati isinya khutbah. Orang Arab samping malah enggak paham rupanya. Iskalam, omong apa ini? Itu. Ya, sebetulnya kalimat-kalimat Arab yang gharib, yang enggak populer, baik itu kalimat di Quran atau di Sunnah atau ditulis oleh ulama-ulama kuno, itu justru terpelihara maknanya di Indonesia. Orang Arab sendiri kalau enggak terbantu kamus besar-besar ya malah enggak ngerti. Tapi anehnya hari-hari tetap berbahasa Jawa. Kiai-kiai itu. Yang kalimat apapun ngerti maknanya. Tapi hari-hari ya tetap monggo dahar. Enggak pernah ya khair, tayyib ya khair, alhamdulillah tayyib. Enggak pernah. Enggak gelem gaya. Di Karangsono dulu Mbah Ridwan, Mbah Hasbullah. Semua choice, enggak mikir. Tapi ya tetap berbahasa Jawa. Kecuali kalau pas ditamoni habaib, baru lagi nerocos saya bahasa Arab. Kalau enggak ya bahasa Jawa. Fala yuktalun, mereka kaum perempuan, anak-anak, para pendeta, para jumpo, ya. Orang-orang tua enggak boleh dibunuh. Wa bihadza awsa Abu Bakr as-Siddiq. Ini pula yang menjadi wasiat wanti-wanti oleh Abu Bakr as-Siddiq. Kepada siapa? Yazid ibn Abi Sufyan. Hina arsalahu ila Syam. Ketika Abu Bakar mengutusnya ke negeri Syam, diutus untuk jadi pejabat di sana. Illa kecuali an yakuna jika ada terjadi lihaula bagi anak-anak orang perempuan idzayatun mengganggu. Bisa jadi kadang-kadang anak-anak dibunuh juga, enggak apa-apa. Kalau mereka ternyata digunakan oleh musuh untuk menyerang kita. Anak di bawah umur 11, umur 12, umur 13,
Sejatinya dibunuh nggak boleh. Tapi nyatanya sudah dilatih oleh musuh untuk menembak, untuk membawa martir. Kan yang membahayakan kita juga. Itu dibunuh karena kita darurat. Walil ulama fihim suwarun sittun. Adalah bagi para ulama fihim tentang anak-anak perempuan yang karena memerangi kita, akhirnya juga boleh diperangi. Suwarun ada gambaran-gambaran. Situn yang jumlahnya ada 6. Pertama, an-nisa idza qatalna qutilna. Kaum perempuan, jika mereka ikut membunuh, ikut berperang, ia dibunuh. Meskipun perempuan, wong ikut perang. Fi qawli umumi qawli karena keumuman firman Allah wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Yang kedua as-sibyan, anak-anak. Fala yaqtuluna linnahyi sabit yani an qatlidz dzurriyyah. Tidak boleh anak-anak dibunuh. Karena ada larangan yang permanen. Larangan apa? Larangan membunuh anak-anak. Wali annahu la taklifa alaihim. Dan alasannya karena mereka belum mukallaf. Belum terbebani hukum. As-salisah, yang ketiga ar-ruhban, para pendeta. La yuktalun, mereka tidak boleh dibunuh. Wala yustaraqun, dan tidak boleh diperbudak. Usai peperangan pendeta enggak. Fadharhum, tinggalkan mereka, biarkan para pendeta itu. Ojo ditangkap ya. Wama, dan biarkan pula gereja-gereja habasu yang mana mereka telah mewakafkan anfusahum diri mereka lahu untuk si gereja itu. Atau kadang diri mereka diwakafkan, ditugaskan bukan di gereja tapi di seminari. Ya, pendetanya jangan ditangkap, biarkan saja. Pun pula gereja seminarinya juga biarkan saja, ojo dirusak. Sehingga usai peperangan, yang muslim ya beribadah di masjid kayak biasanya, yang Kristen ya beribadah di gereja kayak biasanya. Jadi perang itu bukan untuk islamisasi. Perang itu bukan untuk menyabarkan Islam, bukan. Perang itu untuk melindungi rakyat yang ditindas. Termasuk kita berdakwah lalu ustadz-ustadznya dibunuh, ditindas. Kita kirim pasukan perang. Setelah selesai perang, ya sudah. Yang Kristen kembali ke gereja, yang Islam ya kembali ke masjid. Azamna, orang-orang yang jumpo. Idza kanat fihim idayatun, jika ada gangguan dari mereka, kutilu mereka pun juga dibunuh meskipun jumpo. Jumpo tapi ahli siasat. Jumpo ahli merakit bom. Ya, tetap membahayakan ya dibunuh. Wa illa jika tidak membahayakan, turiku maka mereka dibiarkan. Wa ma juga apa-apa hum bisabilih, yang mana mereka itu ada di jalannya. Mereka melakukan tugas apa-apa, biarkan. Termasuk nyun sewu, perawat yang merawat orang jumpo, juga jangan dibunuh. Orang jumponya enggak kamu bunuh, tapi perawatnya zaman bunuh. Ya pok ae mari ngono mati somben. Sing wong jumpone mati. Minaz zamanah, karena kejumpoan. Al-khamisah yang kelima asyuyukh,
orang-orang tua. Qala Malik, dawuh Imam Malik, layuk talun orang tua enggak boleh dibunuh. Wa huwa qaulu jumhuril fuqaha. Dan ini pendapat mayoritas para ahli fikih. Idza kana la yuntafa'u bihim. Jika orang-orang tua itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, fi ra'yin pendapat mereka. Lain kalau orang tua memang secara fisik enggak berperang. Tapi ternyata orang tua itu mantan kombatan perang, ahli siasat perang. Nah pasukan ini minta petunjuknya ya ke orang tua ini. Ini juga membahayakan, boleh dibunuh. Wala mudafa'atin, juga tidak untuk pertahanan, defend. As-sadisah yang keenam yang enggak boleh dibunuh, al-usafa, para rakyat jelata, kaum buruh, petani, tukang ngarit. Jadi kalau mau patah ini sapi luwe kabeh mas. Tukang makan pitik, tukang resiki kandang, ya, tukang berujul, tukang mopok. Itu tidak mau patah ini, rakyat sipil bawah. Buyar perang sampai tentaranya keluwen, petani ini mau patah ini. Hah? Ini rakyat sipil enggak boleh dibunuh. Namanya usafa. Wahum al-ujara, mereka kaum buruh. Wal falahun, kaum petani. Liqauli Umar, karena ucapan Umar, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, fi dzurriyyah, membunuh anak-anak, wal fallahin, membunuh para petani, juga malahin. Malah itu yang mencari ikan di laut, apa jadinya? Nelayan. Ya. Alladzina, yang mana mereka itu layun sobuna, tidak ditugaskan al-harba, berperang, lakum, kepada kamu semua. Mereka itu tidak ditugaskan memerangi kamu. Mereka ya tugasnya ya kerja iku. Siapapun pemerintahnya ya mereka hari-hari kerja. Ganti presiden ya tetap tukang mopok. Ganti model negara ya tetap tukang mopok. Jangan dikira tukang ngresiki kandang pitik ganti kepala negara terus moro-moro jadi menteri ya ora. Ya pancet ngresiki kandang. Maka demi pergantian rezim pemerintah, demi pergantian bentuk negara, enggak boleh sampai membunuh rakyat biasa, rakyat jelata, rakyat sipil. Wes, ini fikihnya kayak begitu. Dan fikih itu di mana-mana mesti rasional, proporsional. Ngono yo ngono nanging ya aja ngono. Mesti mikir kemaslahatan, itu fikih. Al-Fatihah.